Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, saudara sekalian, di kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan sebuah diskusi atau debat teologi antara Pendeta Ezra Soruh dan Ustadz Juma. Ya, jadi menurut saya debat mereka kali ini, Ustadz Juma yang mulut besar itu, yang kuar-kuar itu, yang mencomot-comot ayat Alkitab itu, terbungkam teman-teman. Tidak bisa berkutik teman-teman. Ketika ditanya soal mujizat Nabi Muhammad itu apa? Ketika ditanya soal mujizat Nabi Muhammad itu apa? Untung moderatornya selamatkan dia teman-teman. Untuk menyuruh Pendeta Ezra Soruh untuk tidak lanjut bertanya teman-teman. Jadi langsung saja kita simak videonya yang direksi oleh saudara kita berikut ini. Lagi ketika Bapak Pendeta Ezra Soruh membahas mujizat Nabi Muhammad, mereka ketakutan sampai-sampai moderatornya itu meminta Bapak Pendeta Ezra Soruh tidak membahas mujizat Nabi Muhammad. Nah, saudara dalam Tuhan, percakapannya sangat seru. Untuk itu langsung kita lihat videonya. Jadi gini, saudara Ezra, Anda itu terlalu muluk-muluk menyampaikan tentang Yesus. Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, Musa bukan Tuhan. Yesus tidak diterima oleh Bani Israel, Musa diterima. Yesus mau kemana dia pergi? Nabi ini untuk Bani Israel. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, ahli kitab, bukan bahlul kitab, tapi ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub datang untuk menyeru Bani Israel. Jadi yang dibihillah manita maridwanahu subulan salam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ingat saudara Ezra, orang-orang Yahudi, saudara-saudara kami Bani Ishak tidak pernah memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Yahweh. Yahweh itu dewa, Bung. Itu yang Anda harus pelajari. Lalu kemudian, tolong di-mute. Ya, tolong di-mute. Jadi ketika berbicara mengenai di tengah-tengah saudara-saudaramu, Bung, Yesus nggak bisa sampai ke sana, Bung. Kalau saudara yang Anda maksud di sini adalah Bani Israel, dalam hal ini Lewi atau dari Benyamin atau dari siapapun dari Bani Yakub, keliru ente, Bung. Kenapa? Yesus tak bisa manjat tembok. Kok bisa kayak gitu, Bang? Yes, karena di dalam Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus nangis dong. Yesus tidak bisa, karena Tuhan sudah menuliskan kemudian menjadikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 34 nomor 10, sebelum Yesus itu dilahirkan di atas muka bumi, Tuhan sudah mengatakan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus kemana dong? Yesus kemana dong? Jadi saudara-saudara yang dimaksud di situ adalah saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, Yesus nih yang berkata, bukan saya. Apa kata Yesus? Belum pernahkah engkau berkata, membaca dalam sebuah kitab, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu dari pihak Tuhan terjadi, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang siapa yang menggenapi nubuatan kerajaan yang datang kepada Bani Israel yang diterangkan oleh Tuhan kepada Bani Israel ini? Diambil. Bangsa Amerika nggak mungkin, bangsa Cina nggak mungkin, bangsa Indonesia nggak mungkin, bangsa Belanda nggak mungkin. Itu hanya diberikan kepada bangsa Arab, bangsa keturunan dari Nabi Ismail. Catat itu, Bung. Yesus tidak akan pernah bisa lolos. Ulangan 34 nomor 10. Saya bacakan lagi pelan-pelan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi. Tidak, dalam bahasa Ibrani kan Anda tahu sendiri, tidak ada lagi berarti berulang sendiri. Tuhan mengatakan Yesus tidak bisa duduk di situ karena tidak ada lagi nabi
yang sama seperti Musa. Berarti Ulangan 18 nomor 18 harus nabi yang ada di luar Nabi Musa, apa Bani Israel, atau jangan-jangan nabi ini adalah nabi yang benar-benar hidup di antara Nabi Musa dengan kemudian sebelum Yesus, benar-benar dari tengah-tengah Bani Israel, tapi bukan Yesus. Mungkin dia Yosua bin Nun, bisa jadi. Mungkin dia adalah Hezekia, bisa jadi. Mungkin juga dia adalah orang yang sama seperti Musa, tapi tidak tercatat di dalam kitab kalian. Karena kenapa? Kalau Yesus tak bisa dia seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti demikian bukan Yesus. Siapa dia? Entah siapa. Kalau itu bukan Rasul Muhammad SAW juga tidak apa. Tapi yang pasti, apa yang saya uraikan, bahwa Rasul Muhammad SAW dengan mukjizatnya kemudian dia mampu menundukkan kemudian Jazirah Arab. Yesus tidak bisa. Nah, ini yang perlu saudara paham. Demikian. Ya, jadi sebenarnya melihat pembicaraan ini agak panjang dan banyak hal yang perlu bisa ditanggapi hanya karena waktu yang 5 menit dan moderator merinci beberapa poin, jadi saya hanya fokus ke situ saja. Pertama itu adalah saudara di antara saudara. Dalil konteks dari teks itu, bahwa konteks dari teks itu menunjukkan bahwa saudara-saudara itu dari kalangan orang Israel. Nah, kalau sekarang cuma larinya ke Ismail, kasarnya itu apa? Kasarnya itu apa? Ya, karena kalau kita melihat dari hubungan Ismail dan Israel, itu Ismail itu bukan saudaranya Israel. Ya, itu di atas sana itu. Karena Ismail itu kan saudaranya si Ishak. Sedangkan Israel kalau menunjuk pada orang itu Yakub, dan Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Sehingga kalau memang kita bicara saudara mau keluar di antara suku-suku Israel, maka paling dekat itu adalah Edom. Tapi bagaimana larinya sampai Ismail yang lebih jauh di atas sana? Jadi saya mengatakan itu dari kalangan orang Israel, ada dalilnya yaitu konteks. Tapi Ismail itu bagaimana sampai bisa larinya ke Ismail, itu dasarnya apa? Ya, oke lah, seandainya dibilang Ulangan 34 ayat 10, maka Nabi itu tidak bangkit dari antara orang Israel. Kalau seandainya saya mau terima itu, Nabi itu tidak dari Israel, tapi mengapa harus dari Ismail? Dasarnya itu apa? Kedua, Ulangan 34 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi Nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Lalu akhirnya semua pakai ini, bahwa itu pasti bukan Yesus, karena Yesus itu dari kalangan Israel, dan ayat ini bilang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Disinilah saya melihat bahwa memang ya satu lagi menunjukkan bahwa semua tidak terbiasa membaca Alkitab dengan memperhatikan konteks. Ya, kalau hanya dilihat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, ingat di situ masih ada koma, lalu ada lanjutannya ayat 11-12. Ingat di situ masih ada koma, lalu ada lanjutannya ayat 11-12. Ingat di situ masih ada koma, lalu ada lanjutannya ayat 11-12. Lalu ayat 10 sebelumnya itu ada seperti Musa yang dikenal. Itu berarti bahwa, perhatikan ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11, dalam segala tanda dan mujizat. Maka seluruh konteks itu harus ditafsirkan bahwa dalam hal dikenal Tuhan berhadapan dengan muka, dan dalam hal mujizat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Kalau hanya tidak ada nabi yang bangkit dari orang Israel, jadi aneh, karena setelah itu kan ada nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, masih banyak nabi setelah Musa. Kalau begitu, maka ayat ini tidak bisa ditafsirkan tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel, dan karena itu harus dari bangsa lain, dari Arab misalnya. Tidak. Maka maksudnya tidak ada nabi seperti Musa yang bangkit lagi. Tapi sampai kapan? Ulangan pasal 34 itu bagian akhir dari kitab Ulangan, yang pasti bukan ditulis oleh Musa, karena di dalamnya ada tulisan cerita tentang kematiannya. Itu berarti bagian ini itu ditulis oleh generasi selanjutnya, mungkin oleh Esra. Kalau itu benar, maka sampai zaman itu, maksudnya sampai zaman penulisan Ulangan 34 ayat 10, memang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Dalam hal apa? Dalam hal seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan, dan dalam hal mujizat. Sampai kapan ternyata Yesus datang punya hubungan yang istimewa dengan Yahweh dan membuat banyak mujizat. Kalau konteks ini dibaca seluruhnya, maka kesimpulannya tidak bisa larinya ke Ismail sana, Ismail sana, Ismail sana. Lalu dikatakan Muhammad menundukkan Jazirah Arab, Muhammad bikin mujizat
menundukkan jazirah Arab. Mujizat macam apa? Muhammad bikin mujizat menundukkan jazirah Arab. Mujizat macam apa ya? Mujizat macam apa yang dibicarakan dalam saya tidak usah bahas itu tentang Muhammad. Mohon Pak Esra, jangan dibahas tentang Muhammad, karena Pak Sumar pun tidak mengatakan bahwa itu mujizat untuk menubuat untuk Muhammad. Tidak katakan tidak sedang membahas itu, entah tidak pun tidak apa-apa. Jadi Pak Esra jangan menyinggung itu red herring sih menurut kita. Dia kan bilang bahwa mujizat yang dibikin Muhammad ke jazirah. Dia kan bilang bahwa mujizat yang dibikin Muhammad ke jazirah. Ya mungkin untuk ya oke. Tapi gini Pak Esra, tapi jangan dibahas itu lebih jauh. Jangan dibahas itu lebih jauh. Ya, tapi nanti itu keluar apa. Jadi bahas saja yang kalau begitu saya nggak bahas yang ketiga, itu yang kedua tadi. Ya. Dasar apa saudara-saudara itu lari ke Ismail? Kalau saya bilang itu ada dasarnya, yaitu konteks. Lalu Ulangan 30 ayat 10 problem konteks juga. Jelaskan itu. Salam Tuhan, video ini kita sudah simak percakapan antara Ustadz Juma dengan Bapak Pendeta Esra Soro di ruang debat live. Dan saudara dalam Tuhan, ya, Juma memplesetkan ayat Alkitab mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Nah, saudara dalam Tuhan, rupanya Juma ini ketahuan memotong ayat Alkitab setelah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Esra Soro. Ya, Bapak Pendeta Esra Soro menjelaskan bahwa ayat itu ya tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel seperti Musa yang melakukan mujizat. Jadi hal itu berbicara tentang mujizat, saudara dalam Tuhan, ya. Dan saudara dalam Tuhan, dia berusaha atau Juma berusaha menyampaikan ayat itu tertuju kepada nabinya dia. Padahal kita tahu bahwa nabinya dia tidak seperti Musa dalam hal mujizat gitu loh. Dan di video tadi kita boleh lihat ya, ketika Bapak Pendeta Esra Soro membicarakan mujizat Nabi Muhammad seperti yang disampaikan oleh Juma, lalu mereka ketakutan sampai-sampai moderatornya pun meminta Bapak Pendeta Esra Soro untuk tidak membahas hal itu. Nah, saudara Tuhan, itu sangat disayangkan sekali sih. Harusnya moderatornya ngasih waktu buat Bapak Pendeta Esra Soro menjelaskan hal itu, karena Bapak Pendeta Esra Soro mengangkat kalimat itu atau mengangkat topik itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma gitu loh. Tapi sayang sekali hal itu belum sempat dibahas oleh Bapak Pendeta Esra Soro. Dia sudah diberhentikan oleh moderator. Nah, saudara dalam Tuhan, kembali ke ayat yang mereka perbincangkan tadi, ya. Sebenarnya ayat itu berbicara tentang mukjizat yang dilakukan oleh Musa, dan Tuhan mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi seperti Musa ya, dalam hal mukjizat yang dia lakukan di tanah Mesir, ya. Dan saudara dalam Tuhan, apakah benar demikian? Tidak ada lagi nabi seperti Musa? Rupanya Bapak Pendeta Esra Soro tadi jelaskan bahwa masih banyak nabi setelah itu, misalnya Nabi Yesaya, Yeremia, Daniel, dan lain sebagainya, ya. Terus kenapa Tuhan mengatakan hal itu? Kenapa firman Tuhan mencatat hal itu, bahwa tidak ada lagi nabi seperti Musa? Ya, maksudnya dalam hal mujizat yang dilakukan di Mesir. Jadi tidak ada lagi nabi yang melakukan mujizat yang dilakukan oleh Musa atau persis seperti yang dilakukan oleh Musa. Memang nabi-nabi lainnya banyak juga melakukan mujizat, tetapi berbeda dengan mujizat yang dilakukan oleh Musa, ya. Setiap nabi itu punya mujizatnya masing-masing, ya, dan punya waktu, punya kisah masing-masing gitu loh. Jadi tidak sama antara satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi ayat yang dibahas oleh Juma itu dan dijawab oleh Bapak Pendeta Soro itu berbicara tentang mujizat yang dilakukan oleh Musa gitu loh, ya. Jadi kalau kemudian Ustadz Juma berusaha mengangkat ayat itu dan mengatakan bahwa ayat itu merujuk kepada nabinya dia, maka saya katakan itu sangat salah, ya. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia cuplikan videonya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma ternyata melenceng. Ternyata melenceng jauh, teman-teman. Dia mencomot-comot ayat Alkitab untuk membenarkan apa yang dia sampaikan, teman-teman. Ustadz, lain kali kalau mau diskusi,
kalau mau diskusi dengan pendeta Esra Soru, sebaiknya belajar Alkitab dulu ya. Karena menurut saya Anda bukan lawannya. Ustadz. Jadi pendeta Esra Soru katakan bahwa Anda harus banyak belajar Alkitab lagi ya, baru bisa debat dengan beliau. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar, dan berkomentarlah dengan bijak, dengan mengedukasi, jangan mengolok satu sama lain, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita hal kasih, bukan saling mengolok satu sama lain ya. Di dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 3-12 dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap waspada dan terus berdoa agar kita tidak disesatkan oleh orang-orang seperti Ustadz ini ya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.